akhir Februari itu ada satu peraturan dari pemerintah bahwa untuk melakukan balik nama khusus pembeli itu harus ada BPJS. Wah, ini Pak Clement pinter banget nih. Ini lagi viral banget, lagi hype banget. Jadi setiap wajib pajak, setiap seorang pribadi yang ingin membalik nama propertinya di BPN itu wajib melampirkan kartu tanda kepesertaan BPJS Kesehatan seperti itu. Ini kan ada Rusia dan Ukraina. Apakah ini bisa menjadi satu impact kepada penjualan properti di Indonesia dengan adanya orang bilang apabila terjadi perang dunia ketiga, ekonomi global akan hancur? Ya, saya rasa kalau untuk ekonomi Indonesia sampai dengan saat ini cukup independen. Ya, walaupun isu-isu apapun yang terjadi di dunia itu mau nggak mau kayak ke indeks segala macam itu berpengaruh ya Pak Clement. Tapi saya rasa biarlah itu terjadi di sana dan tidak terjadi di sini seperti itu. Kalau kaitannya dengan industri properti, dengan industri real estate, saya rasa sepanjang tadi kebutuhan manusia itu tetap ada, itu akan tetap inline dengan growth-nya si real estate itu sendiri. Hai Sobat Iwa, luar biasa nih siang ini nih, kita ada di Property Talk Iwa TV. Wow. Nanti saya akan kenalin ya siapa narasumbernya saya ya. Oke, Sobat Iwa, coba masuk ke Iwa Property and Lifestyle TV and subscribe, like, share, dan komen ya. Siang ini saya bersama dengan ibu yang cantik. Ini untuk minta waktu dengan Ibu Endang ini susah sekali ini. Aduh, enggak. Soalnya ilmunya banyak sekali, networknya banyak sekali. Jadi siang ini kita mau kupas mengenai properti, apa yang terjadi, bagaimana perkembangan properti di saat ini ya. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu siapa Ibu Endang ini ya. Nah, saya perkenalkan dulu dari saya dulu ya. Saya Clement Francis, Ketua DPD AREMI DKI, dan sahabat saya Ibu Endang ini adalah rekan saya dari Palembang. Dia adalah Ketua DPD AREMI Palembang. Oke, Bu Endang bisa sapa sahabat Iwa nih. Hai sahabat Iwa, aku Endang Wasyati Wirono, biasa disapa AEM. Sehari-hari saya menjalani bisnis real estate agent company di Palembang, Sumatera Selatan. Saya juga menjabat sebagai Ketua DPD Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Sumatera Selatan. Senang banget hari ini aku dipanggil sama Bro Clement. Biasanya saya panggil Bro Clement, Pak Ketua DPD AREMI Jakarta. Thank you so much Iwa TV. Nonton terus Iwa TV ya. Oke, luar biasa ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih nih Sis Endang yang telah bersedia waktunya untuk kita bincang-bincang di properti di Iwa TV ya. Oke, Sis Endang, saya mau nanya nih, dengan di awal tahun ini adanya Omicron, nah ini bagaimana ya kondisi properti kita ini tahun 2022 ini? Ya. Jadi kayaknya kalau pandemi ini hampir masuk tahun ketiga ya, pandemi ya. Jadi sebenarnya kita sudah mulai terbiasa gitu ya berteman dengan si virus COVID ini, entah apapun itu variannya. Dari mulai pertama mungkin virus COVID-19 tanpa varian, and then ada yang namanya Delta, and then ada lagi Omicron, entah mungkin akan nanti muncul Megaton mungkin. Nah, tapi menurut saya apapun itu ini adalah challenge gitu ya. Dan kalau kita melihat 2022 ini properti itu kecenderungannya itu malah sudah memiliki tren naik seperti itu ya, baik secara pencarian, baik secara antusias developer membangun properti pun seperti itu ya. Kalau kita tanya ke teman-teman di marketplace, kemarin kita juga mungkin sama-sama ikut ketika rumah122.com, kemudian juga beberapa marketplace yang lain itu memberikan insight-nya, tren pencarian during pandemi ini memang betul-betul malah increase gitu. Karena kenapa? Orang during pandemi ini butuh rumah yang lebih
luas. Terus kemudian mungkin sorry dengan banyak work from home, saya malah banyak kelahiran anak-anak baru ya, which is yang dulu mungkin apartemen ya kan sekarang jadi lo lagi, jadi mau nggak mau tuh butuh apartemen yang size-nya lebih gede ya, rumah yang kamarnya lebih banyak, jumlah kamarnya gitu kan. Dan trennya sekarang ini adalah mereka butuh rumah yang open space. Kalau dulu kan mungkin rumahnya nggak perlu punya halaman. Kalau sekarang tuh butuh halaman yang lebih luas. Artinya transaksi jual beli itu meningkat. Mereka yang rumah size-nya lebih kecil, mereka tuker dengan size rumah yang lebih besar. Seperti itu. Jadi 2022 ini kalau saya melihatnya ini adalah trend pricing properti menuju ke tahun-tahun berikutnya, apalagi nanti kita akan menjelang pemilu dan lain-lain. Dan secara siklus properti itu kan punya yang namanya property clock, ya. Setiap kali krisis itu pasti akan mendatangkan fase berikutnya, yakni properti itu akan boom seperti itu. Dan kita kan mungkin bukan orang baru ya di properti, sudah sekian tahun kita sudah mengalami saat kita jualan itu banyak itu. Ya waktu itu dulu 2013 ingat nggak, kita jualan ruko di dalam lorong pun itu laku cepat banget, laku keras. Nah itu juga sama, setelah sebelumnya itu ada krisis. Nah sekarang kalau kita lihat apapun itu kritisnya dibarengi dengan mungkin ada virus, ada krisis kesehatan, saya melihatnya ke depan itu akan makin bersinar. Dan kita kalau kita tanya lagi secara naluriahnya, manusia itu nggak akan bisa dipisahkan dari yang namanya properti. Dari lahir sampai kita meninggal, lahir kita tetap butuh lahir di rumah sakit, which is itu juga aset properti. Mau meninggal tuh mau dimakamkan tuh di San Diego Hills, which is itu juga aset properti. Jadi nggak akan mungkin kita terpisahkan. So I think property will rises terus sampai di atas 2022 ini. Saya dengar katanya di 2021 itu kan pertumbuhan properti itu meningkat ya, karena salah satunya adalah peran pemerintah dan institusi finansial yang bisa memberikan bunga yang ringan. Nah, di tahun macan air, di tahun 2022 ini menurut Sis Endang bagaimana? Sama, kalau kita dengar kan sekarang relaksasi dari pemerintah masih memberlakukan ada diskon PPN untuk rumah sampai 2 miliar dan di atasnya seperti itu. Walaupun mungkin secara angka sudah diturunkan sedikit, tapi menurut saya itu masih sebuah hope bahwa itu tetap menjadi stimulasi ya, menjadi stimulan untuk kita semua yang ada di industri properti sebagai stakeholder properti, user, investor, developer itu masih bisa pakai relaksasi yang diberikan oleh pemerintah itu, regulasi yang diberikan oleh pemerintah itu. Belum lagi juga sama, perbankan kan sekarang banyak juga promo pembayaran, kemudian mereka punya program-program seperti program bunga ulang tahun dan lain-lain. Kemudian juga ada banyak hal yang saya lihat sekarang developer juga sangat fleksibel ya, sangat betul banget gitu dari pola pembayaran. Mereka juga kasih bagaimana si pembeli atau si user, si pemilik-pemilik properti baru ini itu bisa mendapatkan properti dengan mudah. Karena basically kan kalau pain-nya pembeli itu kan sebenarnya kan gimana gue bisa cicil dengan lancar, kemampuannya kan tersolve. Nah itu saya rasa pemerintah dan semua stakeholder yang ada ini sudah bisa bersinergi untuk ini bisa tetap jalan dan semuanya tuh happy seperti itu. Nah, Sis Endang di akhir Februari itu ada satu peraturan dari pemerintah bahwa untuk melakukan balik nama khusus pembeli itu harus ada BPJS. Nah, itu diberlakukan tanggal 1 Maret kan. Nah, apakah itu menjadi satu tantangan buat di industri properti ini? Wah ini Pak Clement pinter banget nih. Ini lagi viral banget, lagi hype banget. Jadi setiap wajib pajak, setiap seorang pribadi yang ingin membalik nama propertinya di BPN itu wajib melampirkan kartu tanda kepesertaan BPJS Kesehatan seperti itu. Nah, which is sebenarnya ini ada dua sudut pandang ya. Mungkin di antara netizen atau warga negara yang nggak suka itu akan merasa bahwa ini kan hak asasi manusia ya. Gua kan udah punya asuransi nih yang mungkin bukan asuransinya pemerintah, bisa aja sudah punya asuransi A, B, C seperti itu. Nah, cuman di sisi lain juga kita tidak bisa mengingkari bahwa pemerintah mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2022 mengenai keputusan ini
Kalau kemarin saya dengar dari jubirnya BPN itu negara tuh ingin hadir sebagai konteksnya untuk mengawal tercapainya jaminan kesehatan nasional, kesejahteraan kesehatan masyarakatnya seperti itu. Nah, sebenarnya ya kita yang ada di stakeholder di dunia properti mau nggak mau harus memberikan edukasi. Ya kan, kalau kita ngotot nggak mau kasih itu, ya balik namanya kita nggak jalan, bener nggak ya? Terus kemudian juga kemarin juga udah tahu juga bahwa ternyata ini hanya dari sisi pembeli doang, karena pembeli yang punya kepentingan untuk membalik nama si sertifikatnya tersebut seperti itu. Jadi menurut saya, kalau saya menanggapinya, challenge akan berpengaruh seperti apa. Yang namanya regulasi itu mungkin akan ribut-ribut di awal, tapi mau nggak mau kita harus follow the rule kan. Kalau kita mau sertifikatnya dibalik nama ya kita ikutin. Itu sih. Jadi menurut saya ya ikutin aja lah. Jadi bukan jadi satu tantangan kayak ini ya. Bukan, ini aku boleh nyeteh dulu kan? Silakan. Aku agak tercekat sekali ngomong sama Blueberman. Oke, cheers dulu dong. Properti Talk, di Talk yang bersama Iwa TV. Yes. Nah, saya mau nanya lagi. Boleh. Sis Endang ini kan sebagai ketua DPD RED di Palembang. Nah, bagaimana sikap broker? Apakah mereka optimis di tahun 2022 ini? Gitu. Ya, kalau menurut saya sih sebagai broker, sebagai real estate agent, menanggapi situasi seperti apapun, menurut saya sudah terlatih. Ya, jadi kita sudah sangat adaptif dan kita terbukti hampir 3 tahun ini kita sudah melewati masa itu. Dan saya rasa ke depan challenge-nya malah kita itu sudah lebih struggle, ya. Kita sudah mengalami hidup dengan challenge-challenge dan tantangan-tantangan, which is ada virus, kemudian juga ada tantangan, kita bisa bilang itu adalah krisis seperti itu ya. Tapi selagi broker itu mau update, broker itu mau mengupgrade dirinya, saya rasa malah saat ini tuh saatnya mengayat. Ya kan, saat ini tuh adalah menyaring gitu broker. Jadi kalau mereka yang hanya riding the wave, ya kan hanya ikut-ikutan, mereka tuh akan terayat dan mereka tuh akan akan hanyut gitu kan. Tapi kalau mereka betul-betul yang memang capable, mereka yang mau belajar terus, mereka yang mau mengikuti training-trainingnya RED, ya kan, mengikuti semua lisensi yang diberikan oleh RED, BNSP seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan mereka nggak akan hilang, bahkan mereka bisa akan semakin berkualitas dan ini akan betul-betul menjadi pilihan-pilihan seperti itu. Apalagi ditambah sekarang dengan digitalisasi kan, jadi semua broker-broker saya rasa akan lebih mudah bekerja ke depan, ya, dan akan lebih punya kesempatan yang betul-betul sportif seperti itu. Betapa pentingnya untuk menjadi marketing itu atau kantor itu menjadi member RED. Kenapa? Karena tahun lalu itu ada isu mafia tanah. Banyak kan masyarakat ini kan tidak tahu. Makanya berapa besar perannya member RED itu gitu. Ya. Nah jadi ini juga viral banget ya, e-wars, yang mungkin Iwa TV atau e-wars sebutannya ya. Jadi ini lagi hype banget. Jadi kalau beli tanah, beli properti sekarang tuh kita tuh tidak hanya dihadapkan oleh BT-BT ya, broker-broker yang tidak tersertifikasi, broker-broker ilegal yang mereka tidak terdaftar di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Nah itu bahaya banget karena bisa saja mereka mendapatkan listing yang asalnya tidak jelas, ya kan, mulai dari dokumen, legalitas, who is the landlord itu nggak jelas. Tapi untuk agen-agen atau broker-broker properti yang sudah tersertifikasi RED, mereka sudah di training dengan baik, mereka itu diberikan edukasi. Jadi at least ketika mendapatkan listing itu sudah betul-betul listing yang sellable dengan segala legalitas yang aman dan clear, ya, clean and clean dan siap ditransaksikan seperti itu. Nah itu dia, untuk si para landlord dan pembeli properti sendiri juga sangat berbahaya kalau memakai broker-broker yang tidak berlisensi RED, karena mereka itu bisa saja membahayakan investasi mereka.
mereka kan. Udah beli terus akhirnya bodoh. Udah beli nggak bisa dibalik nama. Udah beli propertinya nggak bisa dikuasai. Ini kan ada banyak sekali resiko procurement yang akan ditanggung oleh si seller itu nggak bisa terima uangnya kan, karena mungkin menjual propertinya kepada pembeli yang tidak punya duit, yang tidak liquid gitu ya. Sementara si pembeli ini yang liquid, punya dana, memang standby, tapi akhirnya beli dari mafia tanah gitu kan, dari yang kayak wah sudah jelas gitu kan. Ya itu tadi saran saya sebagai stakeholder, sebagai pelaku di industri ini yang kurang lebih 13 tahun, benar-benar pakai broker yang berlisensi RIB, yang sudah di training dan diberikan edukasi dengan baik, dan pastinya jangan pilih broker-broker yang tidak resmi, yang ilegal, bayar pajak pun kagak, ya kan? Itu bahaya banget gitu loh. Dan bagi negara sebenarnya ini juga bahaya banget, karena kenapa? Potensi loss, potensi pajak yang nggak di-store oleh si BT yang tidak berlisensi RIB ini itu ada banyak sekali teman-teman. Jadi ini kita tuh harus sama-sama mengkampanyekan gitu kan. Jadi ada banyak pihak yang dirugikan. Seperti itu. Jadi Sobat Iwak, kita dapat paparan yang sangat jelas sekali dari Sis Endang. Pakailah member RIB untuk transaksi jual beli rumah, tanah, gudang, komersial, ya. Pakai jasa member RIB. Itu tadi udah dijelaskan oleh Sis Endang ya. Nah, terakhir Sis Endang, saya mau nanya, apakah untuk menambah pertumbuhan properti, penjualan properti di dunia broker atau konsumen dengan BPHTB, misalnya BPHTB itu adalah miliknya Pemda ya. Nah, apakah itu sangat memberikan impact apabila si pembeli tidak membayar BPHTB? Kalau misalnya ini pemerintah support. Oh iya, jadi BPHTB. Iya, jadi regulasi ini bagus banget kalau misalnya sampai pemerintah itu mau memberikan relaksasi sampai di sana. PPH kan kita udah ngerasain sekarang udah menjadi 2,5%, which is dulu adalah 5%, sama-sama 5%, sekarang kan udah menjadi 2,5%. Dan ini sangat meringankan, dan ini menurut saya adalah insentif yang luar biasa. Apalagi sampai BPHTB diberikan sekian periode, wah ini pasti akan ngebus banget gitu. Jadi kalau sampai pemerintah itu mendengarkan di hari ini, bincang-bincang kita di Luar TV ini, wah itu akan luar biasa sekali. Kita bayangkan akan berapa banyak transaksi yang terjadi. Ya walaupun sekarang pun juga tetap mau nggak mau orang karena itu syarat untuk balik nama, tetap itu dilakukan seperti itu kan. Atau mungkin tidak pun digratiskan secara full, mungkin pemerintah juga bisa pertimbangkan berapa gitu ya. Betul. Jadi itu bisa membuat satu tingkat pertumbuhan penjualan properti ya. Betul. Ya, jadi sama kan, broker juga punya pendapat yang sama kan? Iya, betul. Saya sangat setuju sekali bila mana hari ini ada stakeholder pemerintah, bahwa saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dengan PPN ini, tetapi dengan BPHTB juga bisa dipertimbangkan, pemerintah daerah bisa kasih yang terbaik, mungkin 2,5% seperti PPH, atau diberikan, maka bukan pemerintah akan chance kehilangan pendapatan, tetapi itu membuat ekonomi dari suatu daerah itu bertumbuh, betul ya? Nah, jadi karena jangan lupa Bro Clement, ada 172 industri yang terkait dan langsung inline dengan industri real estate. Jadi siapa aja, arsitek, ya kan, tukang bangunan, penjual bangunan, dan ada banyak sekali, ada 172 industri. Nah, ya, jadi bayangkan, kalau properti berbeda, berapa banyak sih industri lain yang ikut terimpact untuk itu, seperti itu. Ini saya mau nanya aja nih. Siap. Kalau misalnya ini kan ada Rusia dan Ukraina, apakah ini bisa menjadi satu impact kepada penjualan properti di Indonesia? Dengan adanya orang bilang apabila terjadi perang dunia ketiga, ekonomi global akan hancur. Ya. Saya rasa kalau untuk ekonomi Indonesia sampai dengan saat ini cukup independen. Ya walaupun isu-isu apapun yang terjadi di dunia
dunia itu mau nggak mau kayak ke indeks macam itu berpengaruh ya untuk memang. Tapi saya rasa biarlah itu terjadi di sana dan tidak terjadi di sini seperti itu. Kalau kaitannya dengan industri properti, dengan industri real estate, saya rasa sepanjang tadi kebutuhan manusia itu tetap ada, itu akan tetap inline dengan growth-nya si real estate itu sendiri. Jadi menurut saya kita sebagai bangsa Indonesia juga harus solid. Jangan sampai kita tuh mudah terkontaminasi, mudah terinfluence yang seperti itu ya. Ya kita kalau sebagai kalau hubungan antar negara ya apapun itu kita harus mensupport, terus memberikan statement yang tegas. Kita harus bantu siapa, kita harus tahu, dan tentunya saya rasa pemerintahannya Pak Jokowi udah melakukan itu. Ya kita sebagai pelaku-pelaku di industri masing-masing fokus. Jadi make small perubahan, small changes, tapi kita sama-sama tadi bahasanya tuh menginfiltrasi dan sama-sama mempengaruhi agar industri masing-masing lebih baik. Jadi mungkin itu sih kalau menurut saya. Terima kasih Sis Endang yang luar biasa penjelasannya. Jadi kalau dari penjelasan Sis Endang dari awal sampai akhir ini, kalau saya lihat time to buy, betul ya? Betul. Time to buy. Time to buy. Because what? Karena properti itu di lapangan lebih banyak banget. Ya, jadi ini tuh buyer's time. Buyer itu benar-benar king. Jadi bisa pilih yang mana aja. Barangnya yang mana aja boleh pilih karena tadi harga juga pasti harga terbaik. Developer pun juga sama, bro. Sekarang itu lagi benar-benar luas gitu ya, lagi benar-benar memberikan kesempatan untuk bisa bagaimana para investor, para buyer, para trader ya, long term investor itu juga diberikan kesempatan karena kemudahan pembayaran, ya kan, term of payment yang sangat luas seperti itu. Jadi udah jangan tunggu, it's time to buy seperti itu. Why? Karena kalau sudah nunggu nanti property rising udah nggak ada lagi yang hari ini. Sakit rasanya. Jadi sahabat Iwa, di tahun 2022 ini jangan tunggu lagi untuk membeli properti. Time to buy, ya. Oke, terima kasih nih Sis Endang. Thank you Bro Clement, sehat selalu, berkati. Sobat Iwa, selalu nonton Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring.